Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Waranda Nur Azizah dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 kelas 1B Prodi D3 Kebidanan. Kali ini aku mau membahas mengenai obat antibiotik dan obat emesis. Yuk disimak video selanjutnya. Yang pertama ada obat antibiotik. Apa sih pengertian dari obat antibiotik? Antibiotik itu berasal dari bahasa Yunani. Antibiotik itu ada dua kata, yaitu anti dan bios. Anti itu lawan dan bios itu hidup. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan jamur, mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Sedangkan toksisitas pada manusia relatif kecil. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, golongan aminoglikosida. Contoh obatnya ada amikasin, dibekasin, gentamisin, kanamisin, dan neomisin. Yang kedua itu ada golongan beta-laktam. Contohnya itu ada golongan carbapenem. Contoh obatnya ada ertapenem dan imipenem. Golongan cefalosporin. Contoh obatnya itu ada cefalexin, cefazolin, dan cefuroxim. Selanjutnya, yang ketiga golongan polimixin. Contoh obatnya ada polimixin dan kolestin. Yang keempat ada golongan sulfonamida. Contoh obatnya ada cotrimoxazole dan trimethoprim. Yang kelima ada golongan glikopeptida. Contoh obatnya ada vancomycin, teicoplanin, camphopanin, dan decaplanin. Selanjutnya, contoh obat penggolongan antibiotik. Nah, di sini aku udah naruh gambar-gambarnya, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya, mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat metabolisme sel mikroba. Contoh obatnya sulfonamid, trimethoprim, asam p-aminosalisilat, dan sulfonamid. Yang kedua, menghambat sistem mati dinding sel mikroba. Contoh obatnya ada penisilin, cefalosporin, basitrasin, vancomycin, dan sikloserin. Yang ketiga, mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Contoh obatnya ada polimixin, golongan polin, serta golongan kemoterapeutik. Selanjutnya, yang keempat, menghambat sistematis protein sel mikroba. Contoh obatnya ada aminoglikosida, makrolit, dan linkomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Yang kelima, menghambat sistematis asam nukleat sel mikroba. Contoh obatnya ada rifampicin dan golongan quinolone. Selanjutnya, ada contoh obat antibiotik. Yang pertama, golongan penisilin. Contoh obat antibiotiknya yaitu amoxicillin dan ampicillin. Yang kedua, golongan makrolida. Contoh obat antibiotiknya ada azitromycin, claritomycin, dan erythromycin. Ketiga, golongan cefalosporin. Generasi pertama yaitu cefakdrokil, generasi kedua yaitu cefaklor, generasi ketiga yaitu cefikim, generasi keempat cefivim. Keempat, golongan aminoglikosida. Contoh obat antibiotiknya ada gentamisin, kanamisin, streptomisin, dan neomisin. Kelima, golongan kloramfenikol. Contoh obat antibiotiknya ada kloramfenikol dan tiamfenikol. Selanjutnya ada macam-macam contoh obat antibiotik. Selanjutnya, aplikasi dalam pengobatan antibiotik. Yang pertama, golongan penisilin digunakan untuk pasien infeksi saluran kemih, saluran pernapasan, kulit, dan jaringan lunak. Yang kedua, golongan makrolida digunakan untuk pasien infeksi saluran pernapasan. 3. Golongan cefalosporin digunakan untuk pasien profilaksis dan sesio-seksaria dalam pengobatan abortus septik dan pilonefritis. Yang keempat, golongan aminoglikosida digunakan untuk pasien infeksi saluran pernapasan dan infeksi kulit. 5. Golongan kloramfenikol digunakan untuk pasien tipes dan konjungtivitas mata. Yang kedua, ada obat emesis atau sering disebut dengan antiemetik.
Pengertian dari obat emesis atau seringkali disebut antiemetik. Nah, seringkali disebut dengan mual dan muntah. Mual itu seringkali diartikan sebagai gejala yang dirasakan di tenggorokan dan di daerah sekitar lambung yang menandakan kepada seseorang segera muntah. Muntah diartikan sebagai pengeluaran isi lambung melalui mulut dan membutuhkan dorongan yang sangat kuat menurut Sukandar 2008. Antiemetik adalah obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi mual dan muntah. Mual dan muntah dapat disebabkan oleh morning sickness, mabuk perjalanan, atau karena konsumsi obat tertentu. Emesis gravidarum. Morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil, terutama pada pagi hari. Morning sickness biasanya terjadi pada trimester pertama dan kadang sampai trimester kedua kehamilan. Penyebab obat emesis atau bisa disingkat antiemetik. Yang pertama meningkatkan hormon progesteron, yang kedua kekurangan vitamin B6. 3. Meningkatkan sensitivitas pada bau. Keempat, meningkatkan hormon chorionic gonadotropin. 5. Impul iritasi yang datang dari traktus gastrointestinal. Selanjutnya, mekanisme terjadinya mual dan muntah. Mekanisme mual dan muntah dikendalikan oleh dua area di SSP, yaitu CTZ, chemoreceptor trigger zone, dan di formatia reticularis. CTZ terletak di bilateral dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik. Misalnya toksin, ureum, hipokia, ketonobodies, dan sesuatu yang direspon sebagai benda asing yang masuk dalam sistem aliran darah, dan cerebrospinal fluid atau disingkat CSF. Respon tubuh terhadap emetogenik memberikan sinyal langsung melalui servovenous NX ke lambung sehingga timbulnya reaksi mual dan muntah. Golongan obat emesis atau disebut dengan antiemetik. Yang pertama, antagonis seroton 5-HT3. Mekanisme kerja. Caranya berikatan dengan reseptor 5-H3, mencegah aktivitas dan depolarisasi sel terhambat, sehingga rangsangan muntah tidak akan dilanjutkan ke pusat muntah. Selanjutnya, contoh obat antagonis seroton 5-H3, ondansetron, ganisetron, dolosetron, dan palosetron. Selanjutnya, aplikasi pengobatan antagonis seroton 5-H3, pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi sitotoksik, pencegahan mual dan muntah pada siklus kemoterapi, pencegahan mual dan muntah pasca bedah, terapi mual dan muntah pasca bedah. Golongan obat emesis yang kedua, kortikosteroid. Mekanismenya tidak diketahui. Meningkatkan efikasi antagonis 5-H3 mencegah mual dan muntah pasien kemoterapi. Contoh obatnya triamcinolone, prednisolon, prednison, etilprednisolon, dexamethasone, dan betamethasone. Selanjutnya, ada contoh obat kortikosteroid. Selanjutnya, 3. Antagonis reseptor neukin NK1 antagonis. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor neukin 1 di area postema. Contoh obat yang pertama, apretan oral, yaitu sangat selektif pada reseptor NK1. Yang kedua, posapretan intravena, yaitu dikonversi menjadi apretan. Selanjutnya, contoh obat antagonis reseptor neokinin. Selanjutnya, aplikasi dalam pengobatan antagonis reseptor neokinin, mual dan muntah akibat kemoterapi, dan PNOV 40 gram PO 3 jam sebelum induksi anestesi. Sekian dari materi yang aku dapat sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang aku sampaikan. Saya Warana Nur Aja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.